Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bunda Devi pertanyaannya. Itu ujian sabar kita ada di mereka. Otomatis itu kita belajar sabar. Jangan tergerak untuk mendisiplinkan dengan cara kita dulu. Dunia sudah berubah. Anak-anak sekarang sudah kenal teknologi. Anak-anak sekarang sudah merasa pintar. Dunia dalam genggamannya. Jadi kalau dibilang gimana caranya? Mohon sama yang punya. Mohon doa sama yang punya. Allah lembutkan hati anakku. Allah lembutkan. Kepada merekanya. Sini nak. Kalau mereka ada mau, duduk sini. Pasti kalau ada mau cari ibunya kan. Anak itu kalau perlu baru cari ibunya. Betul? Enggak ada anak yang ujuk-ujuk. Assalamualaikum Bu. Apakah ibu baik-baik saja? Ibu sehat-sehat? Wah, curiga kita. Jangankan panjang, sedikit aja. Assalamualaikum Bu. Ono karep pe. Yes bos, saya langsung gitu. Yes bos, boleh subsidi enggak Bu? Mintanya bukan minta uang, boleh subsidi enggak? Kenapa bahasanya subsidi? Anak saya sudah dewasa. Karena kalau subsidi itu dia sudah punya uang tapi kurang. Pinter ya bahasanya ya. Pinter. Anak sekarang lebih pintar dari kita zaman dulu. Tapi anak sekarang harus terus dikawal iman, akhlak dan adabnya. Pinter nomor 2 kalau buat saya. Soalnya banyak orang pinter keminter jadi jahat. Betul Bu? Mengerikan, ngaku pinter tapi pinter ngatain orang, pinter ngehakimi orang. Wise. Kembali kepada Bu Devi, Bunda. Tetap lembutkan hati, lembutkan kata. Itu akan termemorikan di memori anak kita saat mereka dewasa. Mereka akan bilang, padahal dulu aku bandel loh, tapi ibuku itu sabar banget. Itu kata-kata anak-anak saya ke saya. Padahal dulu ya aku kalau manjat nyurusut dari tangga tuh. Saya cuma bengong aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selamatkan ya Allah, selamatkan. Enggak bisa dikasih tahu, makin dikasih tahu makin jadi Superman. Superman. Jadi saya cuma bilang, sayang, ibu tuh sayang banget padamu. Kalau sayang tidak melakukan hal-hal yang membuat jantung ibu, itu akan membahagiakan. Buat Bunda Devi, apa yang bikin kesel dikasih tahu, sini nak, berdua aja Bu. Kalau perlu apa yang mereka mau, pengen apa, pengen makan apa, mie kek, gacoan kek, mau minta bikinin mie rebus kayak bikinin dulu, baru ajak ngomong, tungguin. Jangan saat mereka bikin salah kita marahin Bu, nggak denger. Mereka bikin salah, bikin nyebelin, kita ngomong langsung, nggak denger. Kasih jeda waktu, itu yang saya lakukan. Makanya ini bukan teori, saya praktekkan. Jadi kalau bikin salah, abinya udah nguek-nguek, gitu. Saya diemin aja. Tunggu sampai dianya rileks, dianya santai. Gimana kerjaan atau gimana sekolahnya? Oh aman Bu. Bu, nah dia mau cerita yang lain. Oke, sebelum lanjut ya, ibu tuh pengen ini. Kalau anak kita masih kecil, jangan gitu ya Le, nanti celaka. Kalau kayak gini nggak bagus. Kalau dia berbahaya, melakukan hal berbahaya. Kalau Bunda tadi nggak spesifik ngasih tahu apa yang bikin jengkel. Kita generalisir aja. Anak kalau bikin jengkel, jangan dimarahi. Kasih tahu. Kalau membahayakan, baru tarik, kasih tahu. Itu membahayakan. Kalau adabnya yang tidak bagus, tarik berdua. Itu nggak boleh kayak gitu di depan orang. Atau kalau dia malas sekolah, saya mau cerita. Anak saya telat melulu waktu SMP. Telat Gen Z. Nanti saya dipanggil sama sekolahnya, dihukumnya suruh ngaji di Toa karena sekolahnya di Al Azhar, sekolah Islam. Berkali-kali kan malu ya Bu, dipanggil-panggil terus ya. Ini Bu Dewi anaknya telat, jadi dihukumnya minta maaf pakai toa. Ya udah nggak apa-apa, hukum aja saya bilang, biar tambah mantep baca Qurannya.
Di rumah begitu juga rupanya dia berpikir, kan di hukumnya suruh baca Quran, Bu. Kan nggak apa-apa, nggak bisa kayak gitu sayang. Di rumah udah nggak ada aturan nih, ibu udah bebaskan walaupun terbatas. Di luar karena sudah banyak aturan, ibu bebaskan di rumah. Tapi bukan bebas buat tidur seenaknya, sekolahnya pas-pasan. Kalau mau kayak gitu nggak apa-apa, mulai sekarang kita pelukan aja tiap pagi, nggak usah sekolah lagi ya. Saya bilang gitu, nggak usah sekolah lagi lah, kan banyak pekerjaan yang mulia. Apa Bu? Jual koran di pinggir jalan, di perapatan, mulia. Ngangkut karung di pasar, nggak apa-apa, ibu bangga kok. Anak ibu mengerjakan hal yang mulia, nggak merasa rendah. Itu pekerjaan mulia. Kalau ibu nggak ada, jadi udah bisa mandiri, udah latihan. Saya cuma bilang gitu Bu, kasih realistis, anak-anak itu logis, logikanya jalan. Sambil belajar memberi nilai bahwa pekerjaan angkut mengangkut itu mulia. Supaya mereka nggak gampang merendahkan pekerjaan. Betul Bu? Kasih tahu di saat yang tepat. Jualan koran itu bukannya merendahkan gengsi, tapi tidak di perapatan lampu merah. Mau kayak gitu, itu nggak gengsi, itu mulia, tapi tidak di lampu merah. Ngangkut karung di pasar itu mulia, menolong orang. Sambil ngasih tahu bahwa tidak ada pekerjaan yang rendah. Yang rendah itu pekerjaan ngambil hak orang lain. Mencuri, apalagi curi uang rakyat, ya Bu? Iya. Semuanya pekerjaan itu mulia, mau jadi asisten rumah tangga, mau jadi pembersih taman itu, mau saya kagum sekali, masya Allah. Itu saya kasih nilai ke anak-anak saya gitu, bahwa derajat manusia di mata Allah itu sama. Yang membedakan hanya nasib. Nasib saya jadi penyanyi, menghibur orang. Ibu nasibnya mendengarkan saya hari ini. Ya Bu. Jadi Bu Devi, tolong sekali lagi saya ingin mengingatkan, rendahkan hati menghadapi anak. Mohon sama Allah yang Maha Punya. Oke? Insya Allah diberi jalan. Nanti tanya sama Ustadz Ilman doa untuk melembutkan hati anak-anak kita. Makasih. Bunda saya teringat bahwa tetap kebiasaan seorang ibu itu Bunda, karena Bunda selalu mengatakan seorang ibu dari dipakai untuk menjadi budaya, bukan untuk membentak anaknya, masya Allah. Maka Bunda di seorang sofa kayak 100, Bunda nanti sambil mungkin anaknya mau tidur, diusap dulu, Bunda anaknya sambil didoakan doanya Rabbi habli minas sholihin, insya Allah. Nanti bagian tegasnya bagian siapa? Bagian ayahnya. Jadi parentingnya parenting berdua. Bunda lembutnya, ayahnya bagian tegasnya. Maka di Quran dialog-dialog ayah itu Nabi Ibrahim dengan Ismail, Yusuf dengan Yakub itu diungkap supaya apa? Ayahnya tidak berbeda. Ya, insya Allah. Dicatat Bunda doa dari surah As-Saffat ayat 100 ya. Insya Allah sudah hafal. Kalau dihadiri Ustaz, kalau suaminya pengen baik, nah bisa dulu apa-apa boleh.